Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang hukum konstitusi, di mana saya di sini kita perkenalan dulu ya. Meskipun secara daring, tapi tidak mengurangi makna kita untuk saling perkenalan gitu ya. Nama saya Cynthia Hadita, sesuai dengan di roster gitu ya. Nah, karena kita semester 7 juga kita masih perkuliahan daring. Untuk itu, kebetulan juga jadwal kita itu ada di Jumat dan Sabtu ya, mata kuliah Hukum Konstitusi, dan saat itu pula yang bersamaan saya ada kuliah S3 program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara USU. Nah, jadi em, ada di sisi lain ya, kebaikan mungkin, apa namanya, nilai positif lah bagi saya karena kebetulan waktu jadwal kuliah S3 di jadwal yang sama kita melaksanakan kuliah daring, tetapi saya akan tetap mengajarkan kepada kalian dan saya setiap minggunya akan kirim link video perkuliahan kita setiap minggunya sesuai dengan uh, silabus ya. Jadi kalian tetap memahami makna apa itu hukum konstitusi. Nah, jadi minggu ini kita akan bahas secara umum dulu apa itu hukum konstitusi. Baik, mungkin itu sekian ya perkenalan dari saya. Mungkin sekilasnya lagi tambahan bahwasanya saya S1 di Fakultas Hukum UNSU, S2 S3-nya di Fakultas Hukum USU. Saya memang spesialis hukum tata negara dan kepakaran keilmuan saya itu lebih khususnya lagi di bidang hukum pemerintahan daerah. S1 saya skripsinya tentang pemberhentian kepala daerah, S2-nya tentang konstitusionalitas wakil kepala daerah, dan saat ini S3 saya insya Allah mengajukan tentang lembaga daerahnya. Jadi linear gitu ya HTN-nya saya. Nah, em, bagi anak siasah gitu ya, bersyukurlah karena kita bertemu dengan satu keilmuan yang linear gitu ya. Kalian hukum tata negara, saya juga hukum tata negara. Dan di sini kita akan membahas tentang hukum konstitusi. Baik, kita akan bahas dulu. Apa hubungan, apa korelasi, apa relasi antara HTN dengan hukum konstitusi? Nah, istilah hukum tata negara ya dapat dianggap identik dengan hukum konstitusi atau constitutional law. Nah, eh, bahasa Inggrisnya aja HTN itu constitutional law gitu. Hukum konstitusi. Jadi HTN itu erat sekali kaitannya dengan hukum konstitusi. Atau dalam bahasa Prancisnya disebut droit constitutional, diritto constitutional di Italia, dan Verfassungsrecht di Jerman. Nah, um, hubungannya ya, bahwasannya hukum tata negara objeknya adalah muatan dalam konstitusi juga. Nah, jadi ibu ataupun kiblat dari hukum tata negara itu objek kajiannya adalah konstitusi. Konstitusi tersendiri itu nanti akan kita bahas ya, ada yang tertulis dan tidak tertulis gitu. Nah, secara gamblang, um, konstitusi dalam arti sempit adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi objek dari hukum tata negara itu adalah kajiannya konstitusi, Undang-Undang Dasar kita, gitu ya. Seperti apa di Undang-Undang Dasar itu mengatur kekuasaan ataupun kewenangan dari pemerintah, kemudian tata cara perubahan konstitusi, kemudian hak asasi manusia, tentang pemerintahan daerah di pasal 18 dan seterusnya, itu menjadi objek kajian dari hukum tata negara. Nah, kalau banyak pendapat yang menyatakan bahwasannya konstitusi itu adalah ibu ya, ibu dari segala peraturan, karena kalau kita lihat dalam tataran hierarki undang-undang peraturan perundang-undangan di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di pasal 7-nya diatur hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama apa? Undang-undang Dasar. Terus yang kedua UU TAP MPR gitu ya, TAP MPR dulu yang kedua. Terus yang ketiga UU Strip Perpu gitu, undang-undang yang setara dengan Perpu. Bedanya kan kalau undang-undang
dibuat ya, baik secara formal dan materialnya mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kalau untuk Perpu dibuat jika ada ihwal kegentingan yang memaksa, itu juga diatur di konstitusi kita. Perpu itu dibuat apabila ada hal yang mendesak gitu ya, ihwal kegentingan yang memaksa, ada urgensi, ada sesuatu yang urgent gitu ya. Kemudian setelah UU Sri Perpu ada PP, peraturan pemerintah. Terus ada Perpres, terus ada Perda provinsi kabupaten kota. Nah, jadi objek konstitusi itu kan kalau kita lihat dari hierarkinya aja, di hierarki peraturan perundang-undangan yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar. Atau Hans Kelsen menyatakan Undang-Undang Dasar adalah stat fundamental norm. Kemudian ada lagi grand norm gitu ya, Pancasila kalau dalam konteks Indonesia, norma dasarnya. Tapi itu di luar dari hierarki. Tetapi untuk hierarki sendiri, ya yang paling teratas adalah Undang-Undang Dasar. Maka turut berbanggalah kita sebagai jurusan hukum tata negara gitu ya, kita memahami ruhnya gitu. Kalau misalnya undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar nih, undang-undang dasar objek kajian kita, maka dapat dibatalkan oleh hukum melalui apa? Judicial review. Kewenangannya siapa? Mahkamah Konstitusi. Nah, juga diatur tuh di Undang-Undang Dasar. Kewenangan MK apa aja gitu ya. Salah satunya itu gitu. Jadi objek kajian kita ini menarik. Kalau ada peraturan perundang-undangan ya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat dibatalkan oleh hukum. Jadi menarik. Jadi tolak ukurnya itu Undang-Undang Dasar di MK. Kalau misalnya suatu pasal atau suatu undang-undang bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat dibatalkan oleh hukum. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya menarik. Lantas bagaimana kedudukan konstitusi? Konstitusi adalah hukum tertinggi ya di dalam suatu negara. Makanya apa namanya kedudukan konstitusi itu di dalam hierarki menempati peringkat pertama gitu ya. Pertama dan utama, Undang-Undang Dasar dulu. Jadi kedudukan konstitusi itu tinggi gitu. Memiliki marwah sebagai kiblat bernegara. Di situ ada tujuan negara ya di preambul kita di Undang-Undang Dasar ada apa namanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi gitu ya. Jadi 4M itu tujuan negara di preambul kita. Makanya konstitusi itu hukum tertinggi karena dia apa namanya ruhnya di situ ada sejarah bangsa gitu ya. Kalau kita lihat di preambul ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan, terus menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, itu kan ada sejarah bangsa di sana. Kemudian kalau kita lihat lagi muatan konstitusinya di dalam, ada perlindungan HAM, ada pembagian kekuasaan gitu ya. Jadi jelas kewenangan presiden apa, kewenangan DPR apa gitu. Jadi tidak saling ketersinggungan, tidak ada perselisihan kewenangan. Jadi konstitusi itu suatu hal yang ruh gitu ya, suatu hal yang menciptakan suatu order atau ketertiban. Nah, jadi tentu ketika dalam praktiknya ada disorder, misalnya presiden dan DPR itu ada tarik menarik kewenangan. Misalnya Undang-Undang Dasar tuh kan mengatur kewenangannya DPR itu menyetujui kalau misalnya terkait dengan hal keuangan negara gitu ya. Maka ketika presiden misalnya kasus pada masa SBY beli saham PT Newmont tanpa persetujuan DPR, kemudian DPR bermohon gitu ke mana bermohonnya kalau ada sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi itu yang disebut dengan SKLN ataupun sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi antar lembaga negara, presiden kan lembaga negara. Kemudian DPR juga ketika mereka ada selisih kewenangan, yang satu bilang DPR bilang itu kewenanganku kok, yang satu lagi presiden bilang itu kewenanganku sendiri, nggak perlu ikut DPR. Nah, yang menafsirkan sengketa kewenangan lembaga negara ini adalah Mahkamah Konstitusi. Lihat kewenangan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara.
Kemudian apalagi kedudukan konstitusi? Politik, ya. Kedudukannya sebagai politik. Jadi resultante dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial, gitu ya, budaya yang berjalan pada saat pembentukannya. Nah, kalau Prof. Mahfud bilang hukum dan politik itu tidak dapat dipisahkan, gitu ya. Jadi hukum politik tanpa hukum adalah angan-angan, begitu juga sebaliknya gitu ya. Ibaratnya itu kayak rel kereta api gitu. Jadi harus jelas rules-nya kemana, arahnya kemana, uh, alurnya kemana gitu, lintasannya kemana. Itu terkait dengan kedudukan konstitusi dan politik. Kemudian Charles Albert 1913 bahwasannya an economic interpretation of the Constitution of the United States, bahwasannya konstitusi adalah hasil kerja sekelompok orang yang kepentingan ekonominya dirugikan oleh sistem pemerintah masa lalu. Jadi sebenarnya konstitusi itu mendorong seperti ada pembaharuan gitu ya. Jadi revitalisasi bagi suatu negara ketika misalnya ada sistem di masa lalu yang tidak sesuai, maka konstitusi ini yang mendorong untuk menata gitu. Jadi ruhnya suatu negara itu kan konstitusi. Jadi menata seperti apa negara itu akan menjadi jauh lebih baik, akan lebih tersistem, lebih terstruktur gitu ya. Jadi tidak menyebabkan disorder atau ketidaktertiban. Jadi peran konstitusi di situ hadir untuk ya apa namanya uh, melakukan pembaharuan. Jadi kalau menurut Charles Albert itu konstitusi dibuat atas hasil kerja sekelompok orang. Nah, kalau kita lihat yang membuat konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat oleh para founding fathers, para pendiri bangsa kita, gitu ya. Tentunya itu juga sesuai dengan apa namanya mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi di dalam konstitusi itu jelas gitu ya diatur mulai dari bentuk negara, perlindungan hak asasi manusia, Pemda, kewenangan lembaga negara gitu ya. Itu semua diatur di sana agar lebih tertata. Nah, kita masuk ke pengertian konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Nah, jadi konstitusi itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nanti akan saya jabarkan ya pada slide berikutnya seperti apa bedanya written constitution atau konstitusi tertulis dan juga unwritten constitution atau konstitusi yang tidak tertulis. Jadi selama ini kita taunya cuma bilang konstitusi, ya undang-undang dasar, ternyata enggak gitu. Jadi ada konstitusi yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kemudian pengertian yang kedua, konstitusi adalah aturan hukum yang menjadi dasar bagi suatu negara menyelenggarakan fungsi penyelenggaraannya. Merujuk pada materi yang dipaparkan konstitusi, diorientasikan sebagai landasan utama bagi warga negara dalam aktualisasi hak-haknya sesuai dengan HAM ya yang diatur. Konstitusi juga ya mengatur mengenai batasan pelaksanaan wewenang badan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, jadi jelas kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar itu ada kewenangan MK itu tugasnya apa aja, Mahkamah Agung itu ngapain aja, KY, BPK, Presiden, DPR gitu ya, semua itu diatur gitu ya, kewenangannya apa-apa aja. Lembaga negara yang diatur secara langsung oleh Undang-Undang Dasar. Ada lagi kah lembaga negara yang diatur selain dengan Undang-Undang Dasar? Ada yang dibentuk dengan undang-undang. Contohnya KPK. KPK itu dibentuk ya sebagai suatu lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar tidak ada satupun kata KPK. Tapi itu merupakan apakah itu lembaga negara? Iya, tapi lembaga negara yang tidak diatur secara langsung oleh Undang-Undang Dasar kita, oleh konstitusi tertulis kita. Nah, kemudian ada lembaga apa lagi? Lembaga Komisi Perlindungan Anak misalnya. Kemudian KPAI gitu ya. Kemudian ada Lembaga Penyiaran Indonesia. Nah, masih banyak lagi. Itu lembaga-lembaga yang diatur dengan undang-undang, tidak secara langsung diatur di Undang-Undang Dasar, tetapi dia tetap undang-undang.
Kalau dalam sengketa kewenangan lembaga negara, kalau kita lihat putusan MK gitu ya, kalau untuk lembaga negara yang diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar itu LN, lembaga negaranya huruf kapital, huruf besar. Tapi kalau untuk sengketa lembaga negara yang diatur di luar Undang-Undang Dasar, misalnya dengan undang-undang kayak KPK gitu, KPAI dan seterusnya, itu LN-nya itu huruf kecil, lembaga negara. Itu yang membedakan kalau sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. KCWR menyampaikan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan, suatu pelosok yang berupa kumpulan gaya yang membentuk dan mengelola pemerintah negara. Nah, ini KCWR ini juga merupakan salah satu ya, banyak sekali pendapatnya tentang konstitusi. Jadi, WER menyatakan bahwasanya konstitusi itu adalah seluruh sistem ketatanegaraan. Nah, kalau kita belajar teori sistem gitu ya, maka sistem itu terdiri dari sub-subsistem yang harus terlaksana secara komprehensif, secara menyeluruh. Kenapa? Biar sistemnya tidak rusak. Jadi dalam suatu praktik kita temukan dulu sistemnya. Sistem is formula gitu ya. Sistem itu formulanya, baru diimplementasikan. Jangan kita implementasikan dulu, baru kita temukan sistemnya. Itu akan menyebabkan kegamangan dalam implementasi atau pelaksanaan sesuatu hal. Jadi temukan dulu sistemnya, baru dilaksanakan. Kemudian Herman Heller menegaskan, konstitusi mempunyai arti yang lebih besar dari undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya yuridis, meskipun juga sosiologis dan politis. Nah, jadi menarik nih pendapatnya Herman Heller. Kenapa gitu? Jadi konstitusi itu menurut Heller tidak hanya undang-undang dasar, tidak hanya yang bersifat yuridis aja, apa yang diatur secara normatif gitu ya, normatif filosofis lah kalau undang-undang dasar, karena tidak ada satupun sanksi yang ada diatur oleh undang-undang dasar. Nah, sanksi itu hanya diatur oleh undang-undang, gitu, perda, gitu. Di luar itu nggak ada. Nah, konstitusi ya, kenapa konstitusi tidak memuat sanksi? Karena dia nilai-nilai filosofis. Segala sesuatu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan itu, ketika ada hal yang bertentangan, itu dapat diuji tolak ukurnya, standarisasinya dengan undang-undang dasar. Kemudian Heller menjelaskan bahwasannya undang-undang dasar itu juga ada aspek sosiologis politisnya. Kenapa? Sosiologis itu, kalau kita kaitkan dengan teorinya Gustav Reppruch bahwasannya 3 trilogi tujuan hukum, keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, maka sosiologis ini adalah aspek kemanfaatannya. Jadi undang-undang dasar itu melihat sejauh mana menjangkau gitu ya, daya jangkau konstitusi itu menjangkau apakah ketika konstitusi ini diatur gitu ya, pasal-pasal itu diatur akan menghasilkan kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, itu dia terkait aspek sosiologis. Ada dulu dia society needs-nya, kebutuhan sosialnya, kebutuhan masyarakatnya. Dan tidak terlepas juga konstitusi itu dari yang namanya aspek politis. Ya, wajar, hukum dan politik itu tidak dapat dipisahkan. Bayangkan kalau hukum tanpa adanya politik, siapa yang buat hukum? Atau sebaliknya, ada politiknya tapi nggak ada hukum yang dihasilkan. Gimana mau diterapkan? Nah, jadi ini harus berbarengan. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika politik itu jauh lebih mendominasi hukum. Itu dia yang paling penting. Nih, Prof. Sri Sumantri menyatakan bahwasannya konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negeri dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Nah, jadi konstitusi itu mengatur ya bangunan negeri. Kenapa ada bangunan negeri bahasa di sini? Karena di Undang-Undang Dasar itu diatur tujuan negara yang 4M itu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sarana pendidikan itu ya, hak-hak pendidikan yang harus terpenuhi. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi selain itu ya, bangunan negeri juga ada sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Sendi-sendi pemerintahan negara. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ya, bahwasannya di situ diatur seperti apa sistem menjalankan suatu pemerintahan. Jadi udah jelas, ini udah ada patronnya, udah ada kiblatnya, udah ada formulanya, udah ada formatnya. Ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang harus kita punya gitu untuk menata negara ini. Jadi HTN itu konsepnya adalah menata negara dalam keadaan diam. Meskipun dalam keadaan diam, konstitusional law itu adalah ibu dari segala peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya di dalam hierarki dia menempati posisi yang pertama. Yang pertama dan paling utama. Jadi segala peraturan perundang-undangan itu tolak ukurnya undang-undang dasar. Kalau ada misalnya undang-undang yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, atau misalnya perda yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar, gitu, itu tolak ukurnya kembali ke undang-undang dasar sebagai landasan filosofis bernegara itu, gitu ya, sebagai apa namanya, banyak nilai yang terkandung di dalamnya selain filosofis, sosiologis, ya, yuridis, politis, gitu. Nah, undang-undang dasar memuat terkait hal itu. Itu terkait dengan pengertian undang-undang dasar ya yang sudah kita bahas, kemudian ada kedudukan konstitusi dan juga hubungan HTN dengan hukum konstitusi. Untuk apa namanya, video pembelajaran berikutnya kita akan bahas konstitusi dalam arti luas dan sempit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.